Halo guys, kembali lagi bersama kami di video marketing ini. Ini merupakan video terakhir atau ujian akhir semester kami tentang marketing, mata kuliah marketing. Dan dengan saya Steven dan ada teman saya Patricia Larasati dan Jason Dagwel Onggo. Dan kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya yang membahas tentang marketing bersama. Kali ini dalam ujian akhir semester ini kami mengerjakan soal dan menginterpretasikannya melalui video, dan berdasarkan dari instruksi pengerjaan, jadi kerjakan secara berkelompok atau gunakan grup yang sudah ada. Jadi kami grup chat time. Dan nomor 2 adalah jumlah soal yang dikerjakan sesuai dengan banyaknya anggota dalam kelompok. Jadi karena dari kelompok kami ada 3 orang, kami mengerjakan 3 soal. Begitu. Tanpa basa-basi, mari kita simak video berikut ini. Enjoy. Saya Patricia Larasati akan menjelaskan tentang promosi, yaitu soal nomor 1 di mana pilihlah sebuah brand dan menjelaskan minimal 2 promotion mix yang mereka gunakan. Di sini kami menggunakan chat time tetap seperti pada tugas-tugas sebelumnya. Lalu bagaimana promosi yang telah mereka gunakan tersebut dapat membantu menciptakan brand image dari perusahaan tersebut. Dan di sini kami memilih brand chat time, yang mana chat time adalah sebuah jaringan kedai minuman teh susu Mutiara atau bubble tea asal Thailand. Chat time memiliki sedikitnya 1002 cabang di 26 negara. Pada tahun 2006, Chat time membuka gerai pertama di luar Thailand, tepatnya di California, Amerika Serikat. Hingga tahun 2003, Chat time berekspansi lebih dari 25 negara termasuk Indonesia. Chat time menjual minuman yang umumnya berbahan dasar teh. Teh tersebut dikombinasikan dengan beragam bugasan atau topping seperti mutiara yang terbuat dari tapioka, puding jelly, dan lain-lain. Di Indonesia, Chat time dioperasikan oleh grup Kawan Lima Sejahtera. Sedikitnya 230 gerai Chat time di Indonesia telah beroperasi hingga 2018. Lalu kami diminta untuk menjelaskan minimal 2 promotion mix yang mereka gunakan. Jadi promotion mix yang digunakan Chat time ini ada 5, yaitu advertising, sales promotion, personal selling, direct marketing, dan public relation. Lalu ada satu lagi tambahan, yaitu internet marketing. Promosi sendiri merupakan strategi dalam mengkomunikasikan informasi produk atau jasa dari penjual kepada pembeli. Taktik yang disusun untuk promosi pasar agar produk sampai dikenal konsumen, bahkan diminati. Dari segi promosi, Chat time terbilang cukup layak melakukan promosi produk untuk menarik hati konsumen. Chat time memanfaatkan mobile apps, website, dan media sosial dari Facebook, Twitter, dan Instagram. Cara yang dilakukan seperti membagikan voucher, diskon, dan promo-promo menarik lainnya. Chat time menyiapkan teknologi pembayaran virtual melalui aplikasi OVO dan GoPay untuk memanfaatkan cashless. Lalu, promotion mix yang pertama adalah advertising. Advertising sendiri adalah promosi yang berupaya untuk memberitahukan untuk menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi ini, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Advertising dari Chat time ini ada print ads, katalog, brosur dan poster, billboards, sign, and store display. Lalu, promotion mix yang kedua adalah sales promotion. Promosi penjualan terdiri dari berbagai kegiatan promosi, antara lain peragaan penjualan, kontes, pemberian sampel, display titik pembelian, pemberian insentif, dan kupon. Pengeluaran promosi penjualan pada prinsipnya lebih besar daripada pengeluaran periklanan. Lalu, sales promotion dari Chat time ini adalah peragaan penjualan, kupon atau voucher, sweepstakes, dan kontes. Ada lagi seperti insentif, rebates, dan exhibition. Lalu personal selling. Kegiatan personal selling merupakan bagian dari kegiatan promosi atau kegiatan personal selling merupakan bagian dari kegiatan promosi, yaitu cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Promosi ini merupakan salah satu variabel dalam marketing mix yang sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan dalam menawarkan produknya.
personal selling dari Chatime sendiri adalah sales presentation dan sales training. Lalu promotion mix yang selanjutnya adalah direct marketing. Pemasaran langsung adalah suatu bentuk mengkomunikasikan tawaran di mana Chatime berkomunikasi langsung dengan pelanggan yang telah dipilih sebelumnya dan menyediakan metode untuk tanggapan langsung. Direct marketing dari Chatime ini ada mobile messaging, di mana Chatime melakukan promosinya melalui official line. Mereka melakukan promosi-promosi, pengenalan Chatime, aplikasi seperti games atau store terdekatnya itu dari line officialnya. Lalu ada juga direct marketing Chatime ini melalui catalog distribution, interactive consumer website, dan online display ads. Lalu promotion mix yang selanjutnya adalah public relation, di mana public relation adalah aktivitas dari manajemen, hubungan baik dan komunikasi, communication and relationship management untuk membangun dan menciptakan citra positif perusahaan dan merek produk di mata publik atau konsumen secara umum. Secara umum, komunikasi dalam hubungan masyarakat atau public relation memiliki cakupan yang lebih luas daripada komunikasi yang berfokus pada pasar atau market, distribution channel, dan customer. Lalu pada public relation dari Chatime ini, mereka telah melakukan charitable contribution, charity and television atau radio presentation, dan seminar. Lalu tambahan dari promotion mix Chatime sendiri ada internet marketing. Pemasaran internet atau pemasaran elektronik adalah segala upaya yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media elektronik atau internet. Di sini Chatime memiliki social media marketing, yaitu official Instagram, Twitter, dan Facebook. Lalu mobile aplikasinya sendiri dari Chatime. Itu tadi adalah ke-6 promotion mix yang dilakukan oleh Chatime. Lalu soal selanjutnya, bagaimana promosi yang telah mereka gunakan tersebut dapat membantu menciptakan brand image dari perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dari public relation-nya. Posisi public relation bisa terbilang sebagai subdivisi pemasaran bisnis Chatime. PR akan menyebarkan pesan utama pemasaran dan press release bisnis Chatime ini lewat media seperti blog online, media cetak, dan media online lainnya. Seperti diketahui, Chatime memiliki websitenya sendiri, media cetak seperti print ads, katalog, dan lain-lain, dan media online dari Chatime sendiri. Dengan memposisikan Chatime sebagai tipe nomor 1 atau expert dalam bidang bisnis beverage melalui berbagai pemberitaan jasa, PR dapat meningkatkan brand image Chatime tersebut. Akhir-akhir ini, Chatime melakukan charity untuk mengatasi pandemi. Melakukan seminar yang mempromosikan Chatime dan presentasi pada media TV atau radio agar brand Chatime ini lebih meluas kepada masyarakat yang sudah umum maupun belum mengenal Chatime. Lalu konten pemasaran. Konten pemasaran adalah bahan bakar yang mendorong aktivitas pemasaran dengan aktivitas pemasaran digital atau online. Untuk meningkatkan profil brand, Chatime membuat dan mengunggah berbagai video, artikel kontribusi, dan konten serupa yang terkait dengan bidang atau jenis bisnis Chatime. Lalu konten pemasaran Chatime bisa diintegrasikan dengan fitur SEO atau Search Engine Optimization yang membuat konten Chatime terpampang di halaman pertama di laman search engine, misalnya Google, Yahoo, atau lainnya. Chatime menggunakan iklan sebagai konten pemasarannya seperti print ads, katalog, brosur dan poster, billboard, sign, and store display. Lalu sales promotion seperti peragaan penjualan, kupon atau voucher, sweepstakes, kontes, dan incentive rebates exhibition. Dan direct marketing seperti mobile messaging, catalog distribution, online display ads, dan lain-lain. Lalu pada media sosialnya sendiri, media sosial adalah instrumen yang paling efektif digunakan khususnya di era sekarang apalagi pandemik ini untuk berbagi informasi dan pesan pemasaran yang relevan dengan bidang atau jenis bisnis Chatime. Media sosial juga menjadi sarana interaksi bisnis Chatime dengan pelanggan atau influencer. Dengan aktivitas dan pengemasan akun media sosial yang menarik, ini akan meningkatkan traffic pelanggan dan tentunya brand image bisnis Chatime dengan calon pelanggan atau pelanggan reguler Chatime. Dalam hal ini, Chatime menggunakan promosi internet marketing seperti social media marketing,
dalam Instagram, Twitter, dan Facebooknya atau mobile apps marketing. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Jason Raguel untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, nama saya Jason Raguel Honggo. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor kedua, yaitu tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, apakah menurut Anda pihak perusahaan harus selalu memperhatikan kepuasan dan loyalitas pelanggan? Menurut saya, ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada penjualan dalam sebuah perusahaan. Kenapa? Karena sebuah perusahaan tidak akan hanya mencari konsumen baru, tetapi perusahaan juga harus menjaga kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan tersebut akan tetap percaya untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan pada mereka. Ketika kita berbicara tentang loyalitas, kita harus mengerti tentang kepuasan. Yang saya dapat dari internet, kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkat di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Di sini perlu diperhatikan pada kebutuhan yang terpenuhi sehingga pelanggan akan membeli ulang. Contohnya seperti perusahaan yang kami pilih, yaitu Chatime. Chatime membuat aplikasi namanya Loyalty untuk pelanggan setia Chatime. Di sana konsumen dapat memesan dan mendapat bonus. Tidak lupa juga tentang kritik dan saran dari konsumen. Jadi Chatime memberi wadah untuk konsumen memberi kritik dan saran supaya Chatime dapat mengevaluasi diri dan memberi konsumen perasaan puas di produk Chatime. Jadi kesimpulannya, perusahaan harus memerhatikan kepuasan konsumennya, dimulai dari bahan produk yang bagus hingga konsumen merasa puas dengan produk yang ditawarkan. Pertanyaan kedua, menurut Anda apa yang akan terjadi jika seorang konsumen merasa kecewa terhadap suatu produk yang dibelinya, dan apa yang harus dilakukan jika hal ini menimpa produk dari perusahaan Anda? Menurut saya, pada dasarnya orang yang kecewa tidak akan tertarik lagi pada apa yang ia kecewakan. Ketika seorang konsumen kecewa pada produk yang ia beli, ia akan susah untuk kembali dan membeli produk tersebut. Hal lain yang berkemungkinan dilakukan oleh konsumen yaitu protes pada perusahaan tersebut dan meminta ganti rugi. Konsumen itu juga bisa memberi kritik dan saran pada perusahaan tersebut. Semua perusahaan pasti pernah mengalami kejadian hal ini. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika hal ini menimpa kita? Yang pertama, kita harus melihat kualitas produk yang kita tawarkan. Apakah memang benar produknya buruk? Lalu kita juga bisa memberi ganti rugi pada konsumen tersebut. Untuk mencegah hal ini terjadi, kita bisa memberi wadah untuk orang menilai produk atau jasa kita. Seperti membuat form gratis makanan, jadi pelanggan yang mengisi form bisa menikmati makanan tambahan. Hal ini sangat berpengaruh pada nilai dan kualitas sebuah perusahaan. Kita dapat menjadikan ini sebagai bahan evaluasi untuk menginovasi produk-produk baru yang lebih berkualitas dan dapat membangun kembali kepercayaan pelanggan. Terima kasih. Bersama saya Steven, sebagai anggota terakhir yang akan menjelaskan tentang UAS pemasaran, yaitu saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu dari Unique Selling Proposition and Pricing atau USP. Saya akan menjawab nomor A, yaitu analisa USP. Unique Selling Proposition atau USP merupakan faktor yang membedakan produk atau layanan brand dari pesaing atau kompetitor brandnya. Dan saya akan menganalisa keunikan dari brand Chatime yang tidak dimiliki oleh pesaing-pesaingnya. Sebelumnya, Chatime ini merupakan brand minuman dari luar dari Thailand yang hadir di Indonesia sejak tahun 2005 dengan slogan Good Tea Good Time. Yang saat ini meskipun pesaing minuman sejenis ini sangatlah banyak beredar, namun tetap eksis sampai saat ini. Hal ini dikarenakan inovasi serta keunikan yang dimiliki Chatime selalu diperbaharui. Dan berikut adalah hasil analisa saya terkait Unique Selling Proposition brand Chatime. Yang pertama adalah varian menu yang banyak.
Customer chat time ini disuguhkan dengan pilihan menu yang sangat bervariasi, dimulai dari teh, smoothies, hingga milkshake. Hal ini menjadi keunikan supaya customer chat time tidak merasa bosan dan banyak referensi minumannya. Dan juga terdapat menu khusus yang sesuai dengan negara atau budayanya, atau menu seasonal. Misalnya di Indonesia, menu seasonal dari brand chat time ini adalah ada chat time cendol dan chat time klepon. Itu adalah menu seasonal atau khas dari budaya atau negaranya masing-masing. Kemudian yang nomor 2 adalah pilihan toppingnya. Pilihan topping menjadi unik juga, unique selling proposition-nya, karena topping yang dimiliki oleh chat time ini sangat bervariasi. Nah, biasanya kan kalau brand-brand minuman sejenis lainnya, mereka menyediakan topping hanya satu, misal biasanya boba atau bubble. Namun kalau di chat time ini memiliki lebih dari 9 topping. Yang antara lainnya ada rainbow jelly, coconut jelly, aloe vera, coffee jelly, red bean, lychee jelly, pearl, grass jelly, puding, dan masih banyak lagi. Jadi itu merupakan keunggulan atau unique selling proposition dari chat time. Yang ketiga ada packaging yang menarik. Berbeda dengan minuman lainnya, kalau chat time ini selalu menginovasikan produknya dari segala sisi. Yang mana salah satunya adalah dengan pop can. Packaging barunya itu pop can, dengan bentuk packaging yang sangat instagramable serta mudah dipegang, dan juga menggunakan alat khusus untuk menutupnya. Jadi bagi pembeli atau penikmat dari chat time ini bisa menyimpan minumannya tanpa takut tumpah atau sobek ketika kalau habis minum masih mau disimpan, karena untuk membuka dan menutup dari pop can ini mengikuti layaknya buka tutup soda kaleng seperti itu. Dan ini menjadi the unique selling proposition. Dan yang terakhir nomor 4 adalah sistem penjual yang detail atau kualitas pelayanannya yang sangat bagus. Mengingat selera orang itu berbeda-beda kan, dari tingkat kadar gulanya atau kemanisannya atau es batunya. Jadi kalau di chat time ini sangat memperhatikan konsumen hingga sedetail itu. Jadi setiap pemesanan minuman chat time, konsumer pasti ditanyakan mulai dari pemilihan toppingnya apa hingga kadar kemanisan dan es batunya kayak gimana, mau less sugar, normal atau ekstra, atau es batunya juga bisa nggak pakai es batu, atau mau di ekstra ini juga itu juga bisa. Dan ini menjadi keunggulan di mana brand-brand lainnya belum memiliki sampai untuk memikirkan hingga tahap ini. Selanjutnya saya akan menjawab dari bagian B, yaitu bagaimana USP atau unique selling proposition chat time ini dapat mempengaruhi harga jualnya dan dikaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari dari mata kuliah pricing dari di manajemen pemasaran ya. Nah, kalau dengan keunikan atau kelebihan yang dimiliki chat time ini yang sudah saya sebutkan tadi, serta juga nama brand chat time yang udah besar sejak kemunculannya di Indonesia, kalau berdasarkan dari pricing objektifnya yang dipelajari dalam mata kuliah pemasaran ini, minuman chat time itu menjadi minuman yang tetap konsisten memegang kendali. Meskipun harganya itu yang cukup tinggi, namun hal ini tidak menjadi masalah untuk konsumennya, karena yang mereka dapatkan melalui rasa, pelayanan, serta keunggulan lainnya itu menjadikan hal itu layak atau worth it. Dan chat time sendiri juga gak takut untuk mematokkan harganya, karena mereka yakin dengan kualitas teh dan pelayanannya yang sangat bagus dan oke. Dan juga jika dikaitkan dengan adapting the price dari materi pricing waktu mata kuliah marketing ini dibandingkan dengan negara lain, harga chat time di Indonesia ini juga sesuai dengan setara dengan negara-negara luar atau negara tetangga. Misalnya ini di Malaysia, jadi harganya itu masih setara karena keunikan atau USP ini juga pasti sama dari tiap negaranya karena ada SOP-nya. Dan mungkin sekian dari penjelasan saya. Dan saya sebagai penutupnya, maka saya akhiri video ini, semoga menjadi manfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Dan saya mewakili teman-teman saya, Rara dan Jason, kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami selama 1 semester ini yang kami lakukan yang terbaik. Terima kasih, sampai jumpa semuanya, bye-bye.